Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi dari tugas perkuliahan mata kuliah PMDI. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Sekolah Tinggi Al-Akbar Surabaya. Dan langsung saja tanpa basa-basi, saya akan mempresentasikan, akan memberi petuah tentang pemikiran Nurcholish Madjid. Masuk dalam subtema, sepanjang perjalanan sejarah, umat Islam telah melakukan beberapa konsep pembaharuan pendidikan Islam. Antara lain, pertama, konsep modernisasi Islam yaitu langkah-langkah dalam pemahaman, penafsiran dan perumusan masalah-masalah keislaman dengan sebuah rekonstruksi historis dalam mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan modern. Isu yang paling senter disosialisasikan adalah membuka kembali pintu ijtihad dan menggunakan potensi akal sebesar-besarnya. Gerakan ini bersandar atas cita-cita dengan idealisasi kemajuan Islam yang pernah dialami oleh dunia Islam, dan gerakan ini ingin mencapai zaman keemasan tersebut dengan metodologi yang sama dengan zaman itu, yakni kebebasan intelektual. Zaman ini juga sebenarnya sudah muncul abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Arabia, India, dan Afrika. Usaha modernisasi ilmu pengetahuan melalui pendidikan Islam berkelanjutan di abad ke-20. Untuk konteks Indonesia, salah satu tokoh pembaharuan modern di Indonesia yaitu tokohnya Bapak Nurcholish Madjid. Ia adalah seorang tokoh Islam baru yang telah mengalami dua kultur edukatif, yaitu kultur pendidikan Islam dan sekuler yaitu Barat, tradisionalis dan modernis. Nurcholish Madjid telah melakukan usaha-usaha membaharui pendidikan Islam. Namun, dunia pendidikan Islam masih saja dihadapkan kepada beberapa problema. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masih konservatif logika umat Islam dalam berpikir, bertindak, dan tidak kreatif dalam melahirkan gagasan yang bersifat progresif demi memajukan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Hal tersebut disebabkan karena tujuan pendidikan Islam hanya diorientasikan kepada kehidupan akhirat semata dan cenderung bersifat defensif, yaitu untuk menyelamatkan kaum muslimin dari gagasan-gagasan sekuleristik Barat yang akan mengancam standar-standar moralitas tradisional Islam. Baik, sekilas tentang biografi Nurcholish Madjid. Seorang tokoh pembaharu Islam, salah satunya dari Indonesia yaitu Nurcholish Madjid, atau dengan nama populernya yang biasa kita sebut Cak Nur. Dia lahir di Mojo Anyar, Jombang, Jawa Timur pada 17 Maret 1939. Nama ayah beliau yaitu Abdurrahman Madjid, yaitu seorang tokoh ulama di Mojo Anyar, Jombang, Jawa Timur, dan menguasai salah satu madrasah Otoniyah di wilayah tempat tinggalnya. Madjid mendapatkan pendidikan membaca Al-Quran, pendidikan agama yang waktu kecil dari ayahnya, sehingga sangat berpengaruh besar pada pendidikan dan pemikirannya. Kemudian beliau setelah melakukan pendidikannya di Madrasah Watoniyah, beliau ditempatkan untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Kemudian ia pun memperoleh prestasi yang mengagumkan, tapi kemudian hanya berselang atau 2 tahunan lah. Setelah mengenyam Pondok Pesantren selama 2 tahun, dia secara akademis sangat baik, cuman karena beliau menderita karena menjadi sasaran cemooh santri lainnya karena ayahnya masuk dalam kegiatan politik Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimat Indonesia, dan kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. Di Pondok Gontor ini menjadi andalan bagi kelanjutan belajar Cak Nur
di mana ia memiliki wawasan yang luas menjadi bekal pergi ke Jakarta untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 1961, yaitu Syarif Hidayatullah, jurusan Bahasa dan Sastra. Baik, langsung ke pemikiran Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid ini mempunyai corak pemikiran yaitu yang diprioritaskan ada dua macam, yaitu pengembangan intelektual dan paradigma pikiran. Yang pertama, pengembangan intelektual. Pemikiran seseorang merupakan bagian integral dari sejarah kehidupannya. Demikian pula halnya yang dengan pemikiran seorang yang tidak bisa dilepaskan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Demikian pula dengan pemikiran Nurcholish Madjid tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik yang mengitarinya. Nurcholish Madjid dalam merumuskan pemikirannya telah melalui proses yang lama. Mengkaji perkembangannya intelektualnya dalam sinaran akan ditemukan pergeseran. Penelusuran dan pengembangan pemikirannya akan menguji konsistenisasi pemikirannya dari tahun 60-an sampai sekarang. Secara sederhana, perkembangan intelektual keagamaan Madjid dibagi dua periode, yaitu periode tahun 80-an sampai dengan kedua periode 90-an. Pada periode pertama, tema-tema yang ditemukan Madjid adalah seputar modernisasi, sekularisasi, dan desakralisasi. Sedangkan periode kedua banyak menyampaikan tema-tema yang universalisme Islam, yaitu pluralisme dan pluralisme. Paradigma pemikiran. Yang kedua ya, kunci untuk memahami pandangan dunia atau kerangka filosofi pemikiran Madjid, atau jangan sebut kita Cak Nur, ia dengan membuka pandangannya terhadap kitab suci Al-Quran. Hal ini dikarenakan karakteristik khas pandangan Cak Nur terhadap kitab suci Al-Quran dan sifat totalitas pemikirannya yang dibentuk dan diarahkan oleh filsafat tersebut. Cak Nur dalam membedah suatu persoalan real yang dihadapi umat Islam berdasarkan atas keyakinan yang kukuh bahwa Al-Quran adalah dokumen wahyu yang rasional dan dapat dipahami secara rasional pula. Menurut Nurcholish Madjid, rasionalitas merupakan suatu yang penting dalam melakukan sebuah ijtihad, di mana ijtihad adalah kunci bagi umat Islam untuk menata dan berkembang lebih maju dan menjawab persoalan dinamika zaman. Fokusnya ijtihad menjadi diarahkan dan diterapkan dalam pola pembaharuan pemikiran Islam. Nah, dan selanjutnya yaitu gagasan pembaharuan pendidikan Islam menurut Cak Nur. Gagasan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia ini adalah perangkat dari sistem pendidikan tradisional dan modern. Sistem pendidikan Islam tradisional tergolong memiliki muatan edukasi yang konservatif. Menurut Nurcholish Madjid, kultur ini tidak memberikan kebebasan berpikir dan berakibatnya kurangnya kemampuan seorang dalam mengimbangi dan menguasai kehidupan global, bahkan memberi respon. Konservatisme dunia pendidikan tradisional menurut Masdar F. Mas'udi terletak pada cara memahami dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Cak Nur mengalami perubahan paradigma berpikir setelah kunjungan yang pertama ke negeri Paman Syam yaitu Amerika. Menurut Kamal Hasan, kunjungannya adalah segi babak pergeseran dari langkah awal dan menjajakannya ke era memasuki dunia sekularisme. Jadi, pemikiran Nurcholish Madjid adalah monoteis radikal dan modern. Karyanya antara lain gagasan tentang sekularisasi serta inklusivisme dan universalisme Islam. Sekularisasi versi Nurcholish adalah sekularisasi versi Nurcholish yaitu menduniawikan nilai-nilai yang semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan mengakhiratkannya. Sedangkan gagasan modern teretikulasikan lewat jargon modernisasi yaitu rasionalisasi bukan westernisasi. Pemikiran Nurcholish Madjid sangat banyak memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Adapun implikasi bagi dunia pendidikan diantaranya yaitu pendidikan merupakan proses menuju tingkat kesempurnaan, yaitu individu yang dicapai tingkat keimanan dan keilmuan yang menjadi kesadaran hidup dalam masyarakat. Dan selanjutnya memiliki paradigma etik dan moral sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagaimana uswatun hasanah sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 21.
Dan kemudian pengembangan potensi atau fitrah manusia karena manusia dalam bentuk sebaik-baiknya makhluk Tuhan. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus perbaiki mengembangkan segala potensi kita ya, agar apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kita lestarikan dengan mengembangkan potensi kita. Jadi kesimpulan dari pemikiran Nurholis Majid tadi, Nurholis Majid itu merupakan tokoh pembaru di bidang pendidikan Islam, dan beliau banyak menyumbangkan pemikiran yang diberikannya dalam bentuk karya tulis. Menurut Cak Nur atau Nurholis Majid, modernisasi adalah rasionalisasi, bukan westernisasi. Modernisasi identik dengan rasionalisasi, yang berarti suatu perubahan pola pikir dan tata kerja yang tidak rasional dan menggantikannya dengan rasional. Tujuannya adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Proses demikian diperoleh berdasarkan penerapan hasil pengetahuan mutakhir, karena ilmu pengetahuan tidak lain adalah kemampuan manusia tentang hukum-hukum yang objektif yang mengatur alam semesta ini. Modernisasi merupakan suatu keharusan dan bukan bisa disebut kewajiban mutlak, sebab modernisasi dalam pengertian ini berarti bekerja dan berpikir menurut aturan sunnatullah. Menjadi modern berarti mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah serta bersikap dinamis dan progresif dalam mendekati kebenaran-kebenaran universal. Jadi demikian segala pemikiran yang saya ringkas secara rinci. Jadi cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan kata, kesalahan kata, atau dalam segi keilmuan saya ada yang kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.